Pada video kali ini kita akan membahas teknologi Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7 ini adalah generasi terbaru 2024 dalam evolusi teknologi Wi-Fi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE sebagai penerus dari Wi-Fi 6 yang meluncur pada tahun 2019 lalu. Di Indonesia sendiri, Telkomsel mengklaim sebagai provider seluler pertama yang mengadopsi teknologi Wi-Fi 7 ini. Di sisi lain, ZTE dan MyRepublic juga menyatakan sebagai CPE Wi-Fi 7 pertama di Indonesia. AKI, CPE merupakan singkatan dari Customer Premise Equipment, adalah perangkat yang dipasang di lokasi pelanggan yang berfungsi sebagai titik akhir antara jaringan penyedia layanan dan para pengguna. Jadi kalau di jaringan fiber optik seperti IndiHome atau MyRepublic, itu perangkat CPE-nya adalah ONT. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Informasi ini dilansir dari website mereka yang menyatakan, kami sangat senang dapat bermitra dengan ZTE dalam menghadirkan ONT dengan Wi-Fi 7 enable pertama di Indonesia. Pada web Telkomsel juga menyatakan, Telkomsel berhasil menyelesaikan validasi teknologi Wi-Fi 7 pertama di Indonesia bersama Kominfo dan mitra teknologi global, membuka peluang kecepatan internet hingga 10 GB. Wah, kalau memang sampai 10 GB, maka Wi-Fi 7 bisa jadi senjata baru bagi ISP lokal untuk mengalahkan kecepatan internet Starlink. Apakah benar demikian? Wi-Fi 7 ini jadi pembahasan yang menarik. Untuk menjawabnya, mari kita bahas secara lengkap apa itu Wi-Fi 7 beserta fitur dan penerapannya. Wi-Fi 7 merupakan standar Wi-Fi yang juga dikenal sebagai IEEE 802.11bi IHT. IEEE adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan standarisasi Wi-Fi. Perilisan standar Wi-Fi 7 ini diumumkan oleh Wi-Fi Alliance bertepatan dengan ajang Consumer Electronics Show 2024 di Las Vegas, Amerika Serikat. Wi-Fi Alliance merupakan organisasi yang berperan dalam merilis standar Wi-Fi terbaru, serta menjamin bahwa semua perangkat yang disertifikasi oleh mereka mematuhi standar tersebut. Dengan resminya kehadiran Wi-Fi 7 ini, maka produsen perangkat elektronik, gadget, dan komputer pun bisa mulai mendapatkan sertifikasi standar wireless tersebut. Fitur dan perbandingan Wi-Fi 7 dan Wi-Fi 6. Wi-Fi 7 dilengkapi dengan teknologi cerdas yang mengurangi latensi, meningkatkan kapasitas, serta meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan. Berikut penjelasan mengenai fitur terbaru Wi-Fi 7 serta perbandingannya dengan Wi-Fi 6. 1. Saluran lebar 320 MHz yang hanya tersedia di pita 6 GHz yang memberikan throughput 2 kali lipat dari Wi-Fi 6 yang memungkinkan kecepatan perangkat Wi-Fi hingga multi-GB. 2. Multi-Link Operation atau MLO, fitur Wi-Fi 7 yang memungkinkan perangkat untuk terhubung secara simultan pada beberapa saluran atau band frekuensi yang berbeda. Pada Wi-Fi 6E, koneksi antara dua perangkat hanya pada satu band, yaitu antara 2,4, 5, atau 6 GHz. Sedangkan Wi-Fi 7 dapat menggabungkan beberapa frekuensi lintas band dalam satu koneksi atau multi-link untuk mencapai throughput yang lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan keandalan yang lebih tinggi. 3. FortiCam Quadrat Amplitude Modulation adalah teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk mengirimkan data dengan efisiensi tinggi. FortiCam pada Wi-Fi 7 mencapai tingkat transmisi 20% lebih tinggi dibandingkan 1024 cam pada Wi-Fi 6 untuk efisiensi yang lebih besar, sehingga Anda dapat menonton video 4K ataupun 8K, memainkan game online, atau melakukan streaming langsung di rumah tanpa buffering. 4. Compress Block X merupakan konsep pada lapisan unit data protokol MAC atau MPDU agar dapat dikenali oleh penerima dalam satu respon. X akan menunjukkan MPDU yang terlewat jika pada set yang dikirim sebelumnya. Pada Wi-Fi 6,
batas jumlah MPDU per blok adalah 256, sedangkan di Wi-Fi 7 batas ini ditingkatkan menjadi 512. Fitur ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi overhead, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik. 5. Multiple RU, yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas penjadwalan sumber daya spektrum untuk meningkatkan efisiensi spektrum tersebut. Pada Wi-Fi 6, setiap pengguna hanya dapat mengirim atau menerima frame pada unit sumber daya atau RU yang ditetapkan, yang secara signifikan juga dapat membatasi fleksibilitas penjadwalan sumber daya spektrum tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Wi-Fi 7 memungkinkan beberapa RU ditetapkan ke satu pengguna dan dapat menggabungkan RU untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Jenis perangkat yang kemungkinan support Wi-Fi 7. Pada saat video ini dibuat, perangkat untuk Wi-Fi 7 masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga belum banyak perangkat yang secara komersial tersedia dengan Wi-Fi 7. Berikut beberapa jenis perangkat yang kemungkinan akan menggunakan Wi-Fi 7 ketika standar tersebut diimplementasikan secara luas. 1. Produsen router dan access point akan menghadirkan produk-produk baru yang mendukung Wi-Fi 7 untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan kinerja jaringan nirkabel. 2. Produsen laptop dan PC kemungkinan akan memasukkan Wi-Fi card atau chipset baru yang mendukung Wi-Fi 7 untuk meningkatkan kinerja konektivitas nirkabel. 3. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet akan mendukung Wi-Fi 7 untuk memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan data. 4. Perangkat IoT atau Internet of Things seperti kamera keamanan, perangkat pintar di rumah, dan sensor-sensor juga akan mendukung Wi-Fi 7 untuk memanfaatkan kinerja yang lebih baik dan stabilitas dalam komunikasi nirkabel. Oke, jadi kesimpulannya, Wi-Fi 7 ini merupakan teknologi Wi-Fi yang meningkat secara signifikan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan teknologi yang lebih canggih. Wi-Fi 7 ini tetap bisa digunakan atau kompatibel dengan perangkat lama atau generasi sebelumnya. Tapi jika ingin menikmati fitur-fitur baru dan peningkatan performanya, maka Anda perlu memperbarui perangkat seperti router, handphone, laptop, atau komputer Anda. Jadi, baik itu perangkat access point ataupun perangkat yang terhubung, harus sudah sama-sama memiliki sertifikasi standar Wi-Fi 7. Untuk melihat daftar perangkat yang sudah support teknologi Wi-Fi 7 dari berbagai produsen, saya cantumkan linknya pada bagian deskripsi. Secara teori tentu sangat bisa, namun itu semua juga tergantung pada kecepatan paket yang disediakan oleh penyedia layanan atau ISP. Untuk kecepatannya sendiri dapat dilihat di situs praktekotodidak.com. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai fitur MLO, bahwa Wi-Fi 7 ini dapat menggabungkan beberapa band frekuensi dalam satu koneksi. Jadi secara teoritis, gabungan dari band frekuensi 2,4, 5, dan 6 GHz ini, maka speed maksimumnya dapat mencapai hingga 46 GB. Tapi untuk speed yang nyata paling hanya berkisar 3-20 GB saja. Yang perlu kalian ketahui bahwa kecepatan nyata atau estimasi ini dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor termasuk jarak dari router, interferensi, kualitas perangkat, jumlah perangkat yang terhubung, ataupun kecepatan internet yang diberikan oleh ISP itu sendiri. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Semoga dengan berkembangnya teknologi Wi-Fi ini, negara kita bisa lebih meningkatkan kualitas jaringan internetnya. Mengingat kecepatan internet Indonesia sendiri masih sangat jauh tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.